Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini ibadah kita masih secara online. Semoga negara kita ini cepat dipulihkan dari virus COVID-19. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pelengkap kidung jemaat nomor 8, bait 1 dan 3. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita meneguhkan ibadah ini dengan khotbah dan salam yang kita ucapkan secara berbalas. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Mari kita akan pujian dari PKJ 200 Ku Dirubah. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu.
Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi nama-Nya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Kita sambut dengan nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 121, bait 1, 3, dan 4. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita mendengarkan berita anugerah pengampunan dari Tuhan yang saat ini diambil dari Mika pasal 7 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dan sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Mari kita angkat pujian dari PKJ 15, kita nyanyikan 2 kali. Siapkan hatiku Tuhan, menyembah firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan.
Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita berdoa mempersiapkan diri untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Engkau sudah berkenan hadir menjumpai kami pada saat ini, dan kami bersatu hati untuk mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami melalui Kudus. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka kitab kita. Saat ini diambil dari Markus pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang 11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di Galilea. Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara di surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita merenungkan firman Tuhan dengan tema bukan sekedar mengakui dosa, tetapi hidup baru dalam pertobatan sejati. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mengajak orang bertobat, apakah itu sebuah tindakan yang mudah? Tentu tidak mudah. Pertanyaan saudara-saudara, mengapa tidak mudah? Dan kita mendapatkan banyak alasan untuk jawabannya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, apa sih pertobatan itu? Mengapa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus bertobat? Dan pertanyaan berikutnya, saudara-saudara, kapan terakhir kali kita melakukan pertobatan? Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa Yesus memanggil orang-orang yang belum percaya kepadanya dan orang yang sudah percaya kepadanya untuk bertobat, menjauhi diri dari dosa. Sebagaimana tertulis dalam Matius 4 ayat 17 ataupun dalam Wahyu 2 ayat 5, ayat 16 dan seterusnya. Namun saudara-saudara, pertobatan terlihat seperti sebuah hal yang tidak gampang, tidak menyenangkan, bahkan kita dipaksa harus melakukannya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, itu seperti minum obat yang pahit pada saat kita sakit. Kita tidak menginginkannya, tetapi kita dipaksa untuk menelan obat yang pahit itu karena kita tahu obat itu baik untuk kesehatan kita. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, Markus 1 ayat yang keempat sampai 11 mengingatkan tentang Yohanes Pembaptis yang menyerukan pertobatan sebagai bagian dari persiapan kedatangan Mesias yang menyelamatkan kehidupan. Lalu pertanyaannya, saudara-saudara, siapakah Yohanes Pembaptis itu? Yohanes Pembaptis adalah seorang guru dan penginjil terkenal dari provinsi Yudea pada abad pertama Masehi. Ia merupakan keturunan suku Lewi, putra dari Elisabet
saudara sepupu Maria, ibu Yesus. Ayahnya bernama Zakaria sebagai seorang imam yang tergabung dalam rombongan Abia yang bertugas di Bait Allah. Saudara-saudara, seruan pertobatan itu dilakukan oleh Yohanes Pembaptis saat ia tampil di padang gurun Yudea dan menyerukan demikian: bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di Sungai Yordan. Pada waktu itu, saudara-saudara yang Tuhan kasih, datanglah juga Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Pada saat Yesus keluar dari air, Yesus melihat ke langit terbuka, dan Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kekasih, kepadamulah aku berkenan. Artinya, saudara-saudara, ketika peristiwa Yesus dibaptis, ada kejadian yang luar biasa, ada kejadian yang ajaib. Kuasa Allah bekerja atas pembaptisan yang dilakukan terhadap Yesus Kristus. Disinilah bahkan dikatakan Allah mengasihi dan berkenan kepada Yesus. Lalu saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, apa kaitannya pertobatan dengan baptisan? Baptisan adalah kehidupan kita yang kemudian yang lama, melepaskan yang lama. Roh pencipta karunia yang baru itu hadir, maka baptisan merupakan materai, pertanda bahwa kita memang meninggalkan kehidupan yang lama, kemudian masuk dalam kehidupan yang baru. Medianya adalah air. Bahkan di sini dikatakan juga Allah. Nah, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, ini juga tersirat dalam Yesaya 36 ayat 25 sampai 27. Mengatakan demikian, bahwa air yang menjernihkan dan roh yang baru untuk hati yang keras. Jadi saudara-saudara yang Tuhan kasih, hidup baru dalam Kristus tak lepas dari iman percaya kita akan salib Kristus, akan pengorbanan Kristus, pengampunan yang sudah Kristus lakukan, tapi harus dibarengi dengan pertobatan dari diri kita. Maka baptisan adalah jalan untuk memasukinya, dan penyucian hidup kita yang lama kepada hidup yang baru di dalam Kristus. Lalu saudara-saudara yang Tuhan kasih, apa makna pertobatan sesungguhnya? Ada beberapa hal yang berkaitan dengan pertobatan ini. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, yang pertama bahwa pertobatan memungkinkan kita untuk dipulihkan oleh Tuhan. Artinya Tuhan memulihkan, Tuhan mengampuni dan menyucikan kita. Dulu saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita merasa tidak layak untuk mendapatkan pengampunan Allah karena kita jauh dari kehidupan yang benar, dan kita berada di dalam dosa. Kita berpikir, aku sudah menjadi orang Kristen, tapi mengecewakan Allah, sehingga bagaimana aku bisa diampuni dosaku? Syukur saudara-saudara bahwa ternyata Allah yang kita miliki, Allah yang menjadi Tuhan kita, mengingatkan sesuatu yang penting untuk kita tentang pengampunan dosa. Demikian dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian juga saudara-saudara tertulis dalam Zakaria 1 ayat 3 dan Maleakhi 3 ayat yang ke-7, ataupun dalam Yeremia 15 ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian, kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku akan kembali kepadamu.
Di sini saudara-saudara yang Tuhan kasih, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Allah berjanji akan memulihkan kita dan kita akan dipulihkan jika kita mau mengakui dosa-dosa kita. Seperti yang dalam Yeremia pasal 15 ayat 9. Maka mulai saat ini, mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadirat Allah. Tidak peduli betapa kita merasa tidak layak atau tidak bersih. Karena kita tahu saudara-saudara Allah akan mengampuni dan menyucikan kita sehingga menjadi benar dan kembali di hadapan. Yang kedua saudara-saudara, makna pertobatan adalah bahwa pertobatan membantu kita untuk menjadi rendah hati. Karena kita menyadari bahwa kita memiliki kesulitan untuk bertobat. Seringkali itu karena kesombongan yang ada dalam diri kita. Kesombongan untuk mengakui bahwa kita salah di hadapan kita. Kebutaan rohani itu yang menyebabkan kita berpikir bahwa standar kita lebih tinggi dari standar Allah. Kita nggak mau mengakui dosa di hadapan Allah. Firman Tuhan menginginkan supaya saudara-saudara kita melawan kesombongan itu dengan apa? Dengan kerendahan hati. Sebagaimana tertulis misalnya dalam 2 Timotius 2 ayat 25 sampai 26, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, ketika aku bertobat, kata Rasul Paulus, aku belajar untuk setuju dengan kebenaran standar Allah tentang kebenaran dan dosa dan bertumbuh dalam kerendahan hati. Nah saudara-saudara yang Tuhan kasih, Allah sangat menghargai setiap orang yang mau merendahkan hatinya di hadapan Dia. Dia akan mengasihi orang yang rendah hati dan menentang orang yang congkak. Dalam Amsal 3 ayat 34. Jadi lekaslah kepada kita sekalian mulai hari ini. Kita dapat bertumbuh dalam kerendahan hati dengan menerima, menikmati kasih Allah. Jikalau kita mau melakukan pengakuan dosa, bahkan merendahkan hati di hadapan Tuhan saat ini. Yang ketiga saudara-saudara, makna pertobatan bagi kita itu akan menjauhkan kita dari kuasa iblis. Mengapa saudara-saudara? Karena orang yang tidak mau bertobat itu akan diliputi oleh kuasa iblis dalam hatinya. Sehingga ada pemikiran Allah tidak mengasihi saya, Allah tidak sayang kepada saya karena saya sudah berdosa. Dan iblis saudara-saudara akan terus kemudian menggoda kita dengan pemahaman-pemahaman seperti itu. Dan ketika iblis dekat dengan kita, ia akan membunuh dan membinasakan kita dalam Yohanes 10 ayat 10. Namun ketika kita bertobat dan berbalik kepada Allah, maka bisikan-bisikan iblis yang menyesatkan tadi saudara-saudara akan mulai menghilang. Dan Alkitab berkata demikian, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Kita harus melawan godaan itu karena kita ingin menjalani kehidupan yang lebih baik. Jangan beri kesempatan saudara-saudara kepada iblis untuk menguasai kita atau menggoda kita sehingga kita jauh dari Tuhan. Yang keempat saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, pertobatan akan membebaskan kita dari kuasa dosa. Ini juga penting, karena bukan hanya sebagai anugerah saja bahwa ternyata kuasa dosa pun yang diberikan oleh Allah sebagai anugerah itu juga dikatakan bahwa harus ada upaya dari kita juga. Bahwa kita bersikeras melakukan dosa, maka kita tidak akan mendapatkan anugerah Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita harus melupakan, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk atau dosa-dosa kita. Sehingga saudara-saudara yang Tuhan kasih, pertobatan benar-benar bisa melepaskan kita dari dosa, sama seperti anugerah yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kebebasan dari dosa. Alkitab memberikan janji kepada kita, atau Allah memberikan janji kepada kita dalam Kisah Rasul 3 ayat 19.
Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, kemudian yang terakhir, yang kelima, makna pertobatan kepada kita adalah bahwa kita hidup di dalam kepenuhan hidup bersama dengan Yesus. Sebab saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita bertobat bukan hanya sekedar untuk melepaskan diri dari dosa, tetapi juga saudara-saudara kita bertobat supaya kita mendapatkan kelimpahan berkat dalam Kristus. Inilah sebuah sukacita yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada setiap orang yang mau bertobat kepada-Nya. Sehingga Tuhan berkata demikian dalam Wahyu 3 ayat 19-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Artinya saudara-saudara, sukacita yang Tuhan berikan kepada kita akan luar biasa kita rasakan ketika kita mau melakukan sebuah pertobatan. Jadi bukan lagi sekali lagi saudara-saudara menghapuskan dosa, tetapi juga kita hidup di dalam kelimpahan berkat bersama dengan Kristus. Maka Bapak Ibu yang Tuhan kasih, di minggu pertama setelah Epifania atau di minggu-minggu awal tahun baru ini, kita bersama-sama diajak untuk memulai kehidupan yang baru. Kita bersungguh-sungguh melakukan pertobatan yang bukan sekedar wacana, tetapi harus kita lakukan dalam kehidupan kita sepanjang hari. Dengan demikian, apa yang menjadi pembacaan kita pada hari ini menegaskan bahwa pertobatan itu diserukan bukan untuk didengarkan saja, tetapi juga dilakukan, sebagaimana yang diinginkan oleh Yohanes Pembaptis kepada orang banyak. Maka ketika mereka mendengar seruan Yohanes Pembaptis, mereka pun datang lalu bertobat dan dibaptis. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, apa yang menjadi dasar bagi kita untuk melakukan pertobatan sudah jelas, bahwa kita tidak bisa hidup dalam dunia ini tanpa pertobatan. Sebab firman Tuhan berkata tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Jadi ketika kita berada di dalam kondisi yang demikian, maka pertobatan adalah kunci memasuki kehidupan baru yang lebih baik. Akankah saudara bertobat dan kembali kepada Allah sekarang? Kalau saya menyarankan, jangan keraskan hati. Lakukanlah sekarang juga, selagi masih ada waktu. Ibaratnya seperti masih hari siang, matahari belum terbenam. Kita masih hidup dan kita belum berakhir. Lakukanlah saat ini. Tuhan menantikan jawaban dari pertobatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan percaya kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Anak yang dilindungi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan kembali. Mari kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dengan Matius 5 ayat 7 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang murah hati,
Mari kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Engkau telah mengaruniakan bagi kami segala perkara di dalam Yesus Kristus. Kini kami datang dan membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menerima dengan kuduskan persembahan ini, agar dapat dipergunakan dengan baik dalam keagungan gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Tuhan dipersilakan dulu kembali. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kemudian saya mengajak kita mengakhirinya dan mengucapkan bersama doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami datang bersyukur kepada-Mu karena Kau begitu baik, telah berfirman kepada kami sekalian, memberikan apa yang menjadi kepentingan untuk menjaga kehidupan kami supaya lebih baik. Firman Tuhan mengajak kami untuk melakukan pertobatan. Sebab tanpa pertobatan maka anugerah Allah tidak berlaku juga bagi kami. Kami tidak Tuhan, kiranya Kau yang akan menolong kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk kehidupan persekutuan umat-Mu, terutama untuk para pelayan jemaat Tuhan yang sudah Kau tunjuk untuk melayani. Kami doakan supaya kami sebagai para pelayan jemaat Tuhan, pendeta, majelis jemaat, pengurus komisi, supaya kami boleh melakukan pelayanan itu meskipun tidak mudah kami lakukan di tengah-tengah pandemi ini. Kami berdoa bagi para pelayan jemaat Tuhan yang berada dalam kondisi yang lemah tubuhnya. Kami doakan saat ini untuk Ibu Rafika beserta dengan keluarga, untuk Pak Jiman beserta keluarga, untuk Pak Sardiana beserta dengan keluarga. Tuhan tolong supaya mereka juga terpulihkan. Kami doakan juga bagi segenap anggota jemaat yang dalam kondisi yang sakit. Kami doakan untuk Pak Pasar Ibu dan keluarga, Tuhan berkati mereka, Kau sembuhkan agar kehidupan mereka bisa kembali normal. Kami juga berdoakan untuk segenap jemaat Tuhan, siapapun mereka yang berada dalam kondisi yang lemah tubuhnya. Tolonglah mereka ya Tuhan, kasihi dan berkati. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan saudara-saudara kami yang mulai bertambah usianya pada pekan ini. Untuk Bapak Sekani, Bapak Perlindungan Simatupang, dan Ibu Sinta Yonita Putra-Putra. Berkatilah mereka supaya mereka boleh berulang tahun bersukacita sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan dalam hidupnya. Juga untuk Bapak Ferian Tusiombi, Ibu Prestasi Lalahi, Saudari Irfan Rosal Ajibar Tusiombi, Saudara Gideon Arya Permana, Saudari Shirley Sonia Sinaga, Saudara Kristina Simatupang, anak Sharon Grace Sintania Wikanto. Berkatilah mereka ya Tuhan di masa-masa pertambahan usianya. Tuhan yang akan menolong mereka supaya mereka boleh tetap bersyukur di dalam kehidupannya dan Tuhan memakai mereka untuk masa depannya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan saudara-saudara kami, khususnya keluarga-keluarga umat Tuhan. Kami doakan supaya kami dalam keluarga juga tetap terjaga kesehatan kami, bahkan Kau berkati seluruh penghidupan kami. Kami yang harus bekerja lebih keras lagi untuk menata kehidupan keluarga, Tuhan tolong bukakan jalan, mudahkanlah untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persekutuan yang boleh kami bangun. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami sebagai persekutuan Gereja Kristen Pasundan Tujuh Peru, agar persekutuan kami semakin hari semakin erat satu dengan yang lain, dan kami boleh melakukan apa yang menjadi rencana-rencana ke depan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Saya khusus kami mendoakan untuk rencana pemberkatan pernikahan. Tuhan berkati rencana pemberkatan untuk saudara Raja dan Rosa, agar itu boleh berjalan dengan baik. Tuhan bukakan jalan agar semua proses yang kami
sedang lakukan, Tuhan lapangkan agar izin dan lain sebagainya yang diperlukan boleh kami penuhi. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di masa-masa pandemi ini. Tentu yang kami harapkan adalah mujizat dari Tuhan, kuasa Tuhan bekerja melalui vaksin yang sudah hadir di negeri kami. Biarlah vaksin ini boleh menghantarkan mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, sehingga kami semakin disembuhkan, dipulihkan, bahkan virus ini tidak lagi berkembang. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara, khususnya untuk para pemimpin bangsa dalam menunaikan tugasnya. Berkati mereka ya Tuhan, berikan kemampuan supaya bisa menyelesaikan tugas tanggung jawabnya sampai selesai. Inilah seluruh doa kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Umat yang Tuhan kasih diundang untuk lebih. Mari kita menutup ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 466A ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Saudara yang Tuhan kasih, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.